Ya Bunaya, baik di Kalasan dan di Nyangklik. Dan insya Allah untuk mengawali tahun ini yang sebelumnya saya mendapatkan amanah untuk mengampu anak-anak di usia besar di TKB. Untuk tahun ini insya Allah nanti saya akan membersamai anak-anak yang lebih mungil. Nanti insya Allah saya akan berada di kelompok bermain. Ya, selamat datang ya Bunda. Insya Allah nanti anak-anak yang berada di kelompok bermain insya Allah nanti akan bertemu dengan saya. Insya Allah nanti sahabatnya perkenalan sendiri nih. Baik Bapak Ibu semuanya dalam nama Allah, perkenankan saya akan menyampaikan tentang program kurikulum yang akan kita laksanakan di TPAKB Permata Umi dan TK Ya Bunaya baik di Nyangklik dan di Kalasan. Program kurikulum TPAKB Permata Umi dan TK Ya Bunaya tahun pelajaran 2025 dan 2026. Yang mana kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum berbasis tauhid. Jadi yang kita gunakan yang berada di lembaga kami adalah kurikulum perpaduan antara kurikulum dinas dan kurikulum Ya Bunaya. Insya Allah tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ustaz Sri, Ustaz Ma'arif juga sudah menyampaikan seperti apa kurikulum berbasis tauhid. Karena kurikulum berbasis tauhid itu hanya ada di TK Ya Bunaya dan TPAKB Permata Umi. Kalau mungkin ada beberapa ayah bunda yang pindah dari beberapa luar kota, ketika nanti di kotanya ada lembaga TK Ya Bunaya maupun yang berada di bawah lingkungan Hidayatullah sama nanti juga menggunakan kurikulum berbasis tauhid. Kurikulum berbasis tauhid adalah Allah oriented ya. Jadi semuanya berpusat untuk mengisahkan Allah. Setiap pembelajaran, setiap materi, baik itu materi agama, baik itu materi sains, matematika, adalah kita tujukan untuk mengisahkan Allah, membangun kesadaran untuk lebih menyembah kepada Allah. Seperti itu untuk kurikulum berbasis tauhid. Adapun tujuannya mengembangkan nilai-nilai tauhid yang diajarkan sebagai ruh bagi proses belajar mengajar di sekolah untuk menjaga fitrah manusia. Nah, untuk rangka pembelajaran terintegrasi ini melibatkan beberapa aspek pengembangan, diantaranya dalam aspek rohani, bagaimana untuk menguatkan akidahnya, kemudian aspek moral, itu untuk pembentukan akhlak yang mulia, kemudian aspek intelektual, anak memiliki keilmuan yang tinggi, kemudian aspek fisik, anak terlihat nanti sehat dan terampil, kemudian aspek emosi, hubungan antara manusia yang anak dengan teman-temannya, kemudian aspek kultur nanti untuk membangun kebiasaan yang baik, dan terakhir yaitu aspek sosial, ini untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Next ya, saya lanjut. Nah, untuk sistem pembelajaran di TPAKB Permata Umi dan TK Ya Bunaya, kami menggunakan model pembelajaran sentra melalui pembelajaran metode LOSPAT. Tujuannya adalah memperlancar kegiatan belajar mengajar, kemudian memberikan kesempatan belajar sesuai tahapan perkembangan anak, dan juga memberikan kesempatan anak untuk belajar secara aktif dan eksploratif. Insya Allah nanti setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak selama di sekolah nanti akan diinformasikan oleh guru atau wali kelas masing-masing melalui WA group yang dimiliki. Jadi nanti keaktifan guru nanti akan menyampaikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh anak selama di sekolah. Selanjutnya di TK Ya Bunaya kita membuka 8 sentra ya Bunda semuanya. Yang pertama ada sentra bahan alam, kemudian sentra persiapan, sentra bermain peran makro, bermain peran besar ya, kemudian sentra bermain peran mikro, kemudian sentra balap, sentra life skill, dan sentra cooking class. Jadi nanti anak akan mengikuti kegiatan semua sentra ini secara moving. Jadi setiap harinya nanti anak akan mengikuti satu kegiatan sentra. Kemudian nanti akan dijadwal ke hari. Jadi nanti anak-anak akan mengikuti semua sentra yang diadakan oleh sekolah dengan guru mengampu sentranya masing-masing. Itu. Kemudian lanjut.
Oke, untuk program unggulan ya Bunda ya. Di mana di TK ya Bunda ya, ini ada beberapa program unggulan yang ada di tempat kami. Yang pertama ada tentang iman dan takwa. Materinya ada beberapa, di antaranya adalah materi hukum iman yang tujuannya menanamkan akidah sejak dini untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. Karena ini adalah salah satu proses dari kurikulum berbasis tauhid. Kemudian karena akidah ini adalah sebagai benteng sebuah keimanan yang disebut sebagai kunci atas selamat di dunia dan di akhirat. Untuk tujuan selanjutnya adalah agar anak-anak yang udah itu berdua sama kakak nggak cukup ya udah nggak usah kita untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang menjadi khalifah bumi ini yang nanti akan mewujudkan peradaban Islam di muka bumi ini. Untuk materi selanjutnya yaitu materi akhlak. Materi akhlak ini ada beberapa materi ya Bunda ya. Jadi ada rukun Islam, kemudian bagaimana tata cara berwudu, kemudian cara bersolat untuk yang melakukan untuk melakukan sholat, kemudian tentang adab-adab Islami, kemudian akhlak terhadap Allah, terhadap orang tua, teman, lingkungan dan yang lainnya. Kemudian penanaman prosedur. Dalam program akhlak ini bertujuan untuk agar anak berakhlak mulia, kemudian anak terbiasa dengan akhlak yang Islami, dapat melakukan kebiasaan seorang muslim dalam kegiatan sehari-hari. Next ya Ustazah. Nah, kemudian untuk yang program selanjutnya adalah program hafalan. Jadi setiap hari nanti anak-anak akan mendapatkan materi hafalan. Ada 3 materi hafalan, yaitu materi hafalan surat pendek, kemudian doa, dan materi hadis. Adapun untuk materi surat pendek tujuannya membangkitkan kecintaan anak untuk senang membaca Al-Quran. Kita bangkitkan dulu anak itu supaya untuk cinta kepada Al-Quran. Karena kalau anak itu sudah cinta, dia akan menikmati dan mengikutinya dan akan merasa senang sekali ketika mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian anak mampu dan terbiasa menghafal ayat-ayat Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh ustazahnya. Adapun untuk langkahnya, yang pertama adalah mengenalkan kitab suci Al-Quran, kemudian mengajarkan bacaan surat-surat pendeknya. Jadi nanti saya akan mengenalkan dulu Al-Qurannya, kemudian mengenalkan bacaan-bacaan tersebut ayat demi ayat, kemudian memperkenalkan bacaan arti dan jumlah ayat dalam Al-Quran. Jadi ketika nanti pertama nanti Ustazah mau mengenalkan surat Al-Fatihah, nanti akan disampaikan apa arti dari surat Al-Fatihah. Ada berapa ayat dalam surat Al-Fatihah tersebut, sehingga nanti anak-anak juga tidak bisa memahami dengan baik tentang surat yang dihafalnya. Kemudian menghafal nama-nama surat-surat, terutama nama surat-surat pendek. Untuk targetnya usia TKA 4-5 tahun, nanti insya Allah surat Al-Fatihah sampai surat Al-Qadar tadi yang dibacakan oleh Ananda Rafa dan Ananda Adina. Beliau adalah murid yang tahun kemarin berada di usia TKA, usia 4-5 tahun. Insya Allah Ananda berdua tahun depan akan naik ke jenjang TKB. Untuk TKB kita mempunyai target dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Qur'an. Nah, untuk juz 30, jika ada nanti anak yang punya potensi dengan nanti kerjasama bersinergi antara sekolah dengan orang tua, nanti akan kita fasilitasi anak-anak bisa menyelesaikan 1 juz di juz 30 seperti itu. Seperti yang disampaikan Saudara Sri, alhamdulillah tahun ini kemarin ketika kita melaksanakan akhir sana dan Al-Quran, dari sekitar 78 anak yang lulus tahun kemarin, kurang lebih seperti itu, ada 17 anak yang alhamdulillah sudah menuntaskan juz 30. Mohon doanya ayah bunda semuanya, semoga tahun depan semakin banyak anak-anak kita yang sudah bisa menghafal 1 juz di juz 30 dan sudah lebih bertambah lagi. Kemudian untuk beberapa ayat untuk mengaji TK, nanti kita ajarkan juga ayat kursi, kemudian surat Luqman ayat 12-14, kemudian 2 ayat terakhir yang ada di surat Al-Baqarah.
Untuk kelompok bermain nanti kita akan menyampaikan surat dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ma'un. Kemudian untuk yang usia TPA dari usia 0 sampai 2,5 tahun ya TPA ini ya Bunda, karena kita juga ada TPA bayi, anak-anak yang dititipkan dari mulai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah ada kelas sendiri. Jadi nanti akan kita kenalkan, kita perdengarkan setiap hari. Dan bagi yang sudah bisa berbicara dengan baik, berkomunikasi, mereka mulai menirukan, karena tahapan mereka baru mendengarkan dan menirukan. Nanti dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Lahab seperti itu. Saya lanjutkan di hadis. Ya. Untuk hadis ini ada beberapa tujuan, diantaranya mengenal dan memahami perintah dan larangan Allah melalui hadis Rasul, kemudian meneladani Rasulullah, mampu menghafal, mengartikan hadis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah dengan mengenalkan hadis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian praktek langsung sesuai dari isi hadis yang diajarkan. Tadi sebagai contoh disampaikan dari Ustaz Sri, misalnya contohnya ketika lisan marah ya, ketika ada sesuatu yang ada yang kurang berkenan, ada yang mulai marah, kita ingatkan dengan hadis jangan marah seperti itu. Untuk materinya insya Allah dari hadis-hadis sahih dan terlampir, yang mana alhamdulillah tahun ini dari tim kurikulum TK, SD dan SMP kita sudah membuat buku panduan praktek ibadah dan doa, hadis dan doa dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau nanti sudah selesai kami cetak, insya Allah nanti dari sekolah akan menginformasikan nanti untuk ketersediaan buku praktek ibadah tersebut. Untuk targetnya, untuk TKA itu nanti ada 15 hadis, yang mana setiap hadisnya nanti setiap pekan akan diinformasikan oleh guru kelasnya. Pekan ini akan menghafal hadis apa, nanti biasakan akan diinformasikan oleh guru kelasnya masing-masing di web group. Kemudian TKB ada 28 hadis, kelompok bermain ada 8 hadis, kemudian usia TPA mengenalkan dan mendengarkan 6 hadis. Saya lanjut untuk yang doa ya Bunda ya. Untuk materi doa ini adalah tujuannya mengenalkan dan memperdengarkan serta anak bisa mengamalkan doa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya kenal kemudian mereka itu hafal, tapi doa ini juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika mau makan, ketika mau ke kamar mandi, kemudian ketika mau tidur. Jadi harapannya doa-doa itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak dapat mengucap dan menghafal serta sudah mengamalkan. Untuk langkah-langkahnya, untuk langkah-langkahnya adalah mengajarkan bacaan doa sehari-hari, sama seperti hadis dan doa. Nanti insya Allah setiap pekannya Ustazah akan menginformasikan lewat WA group nanti. Kemudian praktek langsung mengamalkan doa dalam saya sudah ada Ustazah. Kemudian materinya sama seperti hadis tadi, nanti insya Allah ada di dalam buku panduan praktek ibadah dan doa dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjut untuk program selanjutnya adalah kegiatan belajar membaca Al-Quran di lembaga kami di KB dan TKY Wilayah Negeri dan Kalasan. Untuk program membaca Al-Quran kami menggunakan metode UMI. Tadi disampaikan oleh Bunda Sukasi ada program tahsin ya Bunda. Jadi nanti selain anak-anak belajar di sekolah, nanti dari komite akan mewadahi, memfasilitasi bagi bunda-bunda semuanya yang nanti berkenan nanti mengikuti kegiatan tahsin belajar metode UMI nanti. Ya insya Allah nanti sudah akan diinformasikan oleh komite sekolah. Untuk tujuannya adalah mengenal, memahami dan mampu membaca huruf hijaiyah dengan makhraj yang baik dan benar. Kemudian anak suka dan senang mengaji. Selanjutnya anak mengenal konsep-konsep huruf hijaiyah dengan
benar, seperti itu. Untuk langkahnya kita memakai belajar buku jilid uni, kemudian belajar buku prauni, pengenalan huruf hijaiyah, pengenalan kartu huruf hijaiyah, dan belajar Al-Quran. Untuk materinya adalah membaca dengan materi pembelajaran materi umum. Untuk targetnya sama Ibu Nengge, dalam belajar Al-Quran itu juga ada target. Untuk TKA ini sampai jilid 2. Alhamdulillah ada beberapa TKA juga sudah mulai jilid 3 nih Bu Nengge. Itu nanti kita kembalikan ke kemampuan masing-masing anak. Untuk TKB sampai jilid 3 dan 4. Tahun ini ada yang sudah sampai jilid 5. Alhamdulillah. Untuk kami insya Allah nanti di semester 2 nanti kita akan mulai untuk pembelajaran menggunakan buku jilid praumi dan buku umi. Untuk usia TPA kita menggunakan kartu hijaiyah alif sampai kha dulu seperti itu. Untuk selanjutnya adalah materi sirah Nabi, Rasul dan sahabat seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Ma'arif bahwa Hidayatullah ini berdiri dari adanya sirah Nabi Ibu Nagi. Jadi untuk sirah Nabi ini adalah salah satu program wajib yang kita ajarkan untuk anak-anak. Setiap hari Jumat kita mengajarkan materi sirah Nabi ini. Tujuannya adalah mengenal sejarah kehidupan para nabi dan rasul serta para sahabatnya untuk mengambil hikmahnya serta keteladanan, kesabaran, kekuatan iman serta perjuangannya dalam menegakkan akidah. Adapun untuk langkahnya adalah menceritakan kisah para nabi dan rasul serta para sahabatnya melalui media baca buku atau dengan melihat VCD atau melewat video game. Kemudian juga terintegrasi dengan tema. Jadi tema-tema itu kita juga menggunakan surah Nabi. Kemudian melalui buku-buku cerita Nabi dan sahabat. Untuk materi selanjutnya adalah materi sholat yang bertujuan tentang ini yaitu tentang mengenal perlengkapan sholat, cara gerakan dan bacaan sholat serta syarat-syarat sholat. Tujuannya adalah anak cinta dan senang mengerjakan sholat. Bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama adalah dengan mengenalkan gerakan-gerakan sholat, kemudian mengenalkan bacaan sholat, dilanjutkan praktek langsung sholat. Untuk selanjutnya adalah materi wudhu, yaitu bagaimana cara yang wudhu yang benar sesuai tuntunan Rasulullah. Tujuannya anak tahu tata cara berwudhu yang baik dan benar. Adapun langkahnya adalah mengenalkan tata cara wudhu, kemudian praktek langsung wudhu. Saya lanjutkan, sudah sama ini. Untuk jadwal kegiatan belajar di TK ya Bunda, Bunda. Ya, ini untuk jadwal kegiatan antara TK, KB dan TPA berbeda ya Ayah Bunda. Dengan Ayah Bunda di sini ada beberapa wali dari usia TK, KB dan TPA. Nah, berikut saya sampaikan untuk yang usia TK dari usia 4 sampai 6 tahun, TKA dan TKB. Jadi nanti jam 7.30 sampai 8 itu ada acara apel pagi, pembukaan baris, kemudian fisik motorik yang berada di luar kelas. Kemudian jam 8 sampai kurang lebih jam 9 adalah KBM Umi, belajar Al-Quran. Jadi mohon nanti Bunda yang ada putra-putri yang ada TKA diharapkan nanti bisa mengikuti sesuai jadwal ini, karena ketika nanti ada beberapa anak itu yang masuknya mazhab KBM Umi, biasanya ada beberapa anak yang belum siap untuk belajar di dalam kelas. Semangatnya akan berbeda dengan anak-anak yang sudah berangkat lebih dulu, seperti itu. Mohon kerjasamanya kayak Bunda. Kemudian untuk pukul 9 sampai 9.30 nanti dilanjutkan dengan tahfidz, hafalan surat, hadis, doa dan karakter Islami anak. Nanti intaknya kita masukkan di jam ini. Kemudian jam 9.30 sampai jam 9.45 nanti adalah toilet training dan makan siang di dalam kelas. Jam 10.45, jam 9.45 sampai 10.15 adalah bermain outdoor atau istirahat. Ada beberapa anak yang lebih nyaman berada di dalam kelas juga ada.
kemudian ada di Selasar, ada juga yang bermain outdoor. Nanti tetap akan difasilitasi oleh guru, di mana nanti akan dari siswa di Ustadzah Miange akan menjadwalkan guru yang bertugas ketika istirahat. Jadi nanti ada ustadzah yang bertugas di dalam ruangan maupun ada yang di area luar. Kemudian jam 10.15 sampai jam 11.30 adalah kegiatan inti sentra. Yang tadi sudah saya sampaikan ada beberapa sentra tadi ya yang undangan, yang mana insya Allah nanti semua anak di TK ini akan mengikuti kegiatan sentra. Selanjutnya jam 11.30 sampai 12 adalah masa transisi, nanti bisa bermain outdoor atau istirahat. Dilanjutkan jam 12 sampai 12.45 adalah makan siang dan sholat nanti di kelas masing-masing. Selanjutnya 12.45 sampai 13 adalah ini recalling dan penutup untuk persiapan ulang. Seperti itu untuk gambaran jadwal kegiatan di TK Ibu Naya usia 4 sampai 6. Kemudian untuk yang usia kelompok bermain 3 sampai 4, berikut untuk jadwal kegiatannya. Jam 7.30 sampai 8 itu juga pembukaan baris dan fisik motorik. Sama nggih? Jadi nanti kita ada pembukaan dulu untuk yang kelompok bermain, walaupun nanti ada beberapa yang mungkin datangnya agak siang, nanti kita pembukaan terlebih dahulu sampai nunggu temannya. Kemudian jam 8 sampai jam 9 ada untuk kegiatan outdoor. Kegiatan outdoor itu kegiatan secara terpimpin dan terarah oleh guru masing-masing yang ada di kelas. Kemudian jam 9 sampai jam 90 nanti masuk kelas, toilet training dan makan snack. Dilanjutkan jam 9.30 sampai 10.45 adalah kegiatan inti. Selanjutnya jam 11.45 sampai 10.45 sampai 11.30 bermain indoor. Kemudian dilanjutkan jam 11.30 sampai 12.30 adalah makan siang. Karena ini usia kelompok bermain di Bundangge, rentang makan siang lebih lama dari usia TK. Karena usaha untuk asupan itu memang kita utamakan ya, karena ini masa-masa pertumbuhan, jadi memang nanti asupan untuk anak itu benar-benar kita utamakan dan kita fokuskan. Karena beberapa anak itu nanti perlu kita dampingi untuk makan, perlu kita suapin, perlu kita arahkan untuk motivasi untuk makan. Jadi untuk rentang makannya lebih lama dari usia TK. Selanjutnya 12.30 sampai 13 ini recalling, persiapan pulang dan penutup seperti itu untuk usia KBB mata ini. Kita ke usia TPA yang benar. Nah, untuk usia TPA ini usia 0 sampai kurang lebih 2,5 tahun. Mas, dari sama-sama terus juga usia penyambutan. Kemudian dari sampai 9, nanti anak berdoa terlebih dahulu, bersama ustadznya masing-masing, bermain outdoor. Nah nanti untuk kegiatan ini nanti biasanya kami menyesuaikan dengan kondisi anak yang ada di TPA. Dilanjutkan toilet training, kemudian makan snack. Dilanjutkan nanti ada kegiatan inti di jam 9.30 sampai 10.45. Dilanjutkan nanti makan siang jam 10.45 sampai 11.30. Kemudian bersih diri, biasanya karena usia TPA nanti biasanya mereka juga akan ada bersih diri, ada yang mandi, ada yang ganti baju, nanti juga akan didampingi oleh ustadzanya yang berada di TPA. Selanjutnya jam 12 sampai 12.30 adalah permainan outdoor dan juga ada beberapa anak sudah mulai tertidur di Bundangge. Jadi kita fasilitasi ada tempat tidur untuk anak-anak usia TPA ini. Jadi anak-anak yang tidak bermain biasanya ada beberapa yang sudah mulai tidur siang seperti itu. Nanti jam 12.30 sampai jam 1 nanti persiapan pulang untuk menunggu penjemputan, kemudian penutup dan doa seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, itu insya Allah untuk yang bagian program ibu yang Bundangge. Nanti mungkin ada masukan, saran atau pertanyaan dipersilakan. Sebelumnya mungkin dilanjut dulu dari bagian kesesuaian. Makasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadzah Rini yang telah memberikan waktu kepada saya. Selamat pagi Bunda semuanya. Sampai jam 15. Ya, sebentar ya saya mau sapa dulu. Bagaimana kabarnya ayah Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya nanti ngomong ke ustazah ada waktu tertentu, misal berenang atau apa gitu, nggak sampai jam 3.
nggak ada TPA pasti dikasih tahu pengumumannya. Ya Bunda semuanya, perkenalkan nama saya. Iya, full day itu kalau misal ibaratnya memang biasanya full day. Nah, tapi ada hari-hari tertentu yang nggak full day. Iya, tapi ini full day terus. Kelas TKA ya. Emang beberapa waktu jam yang lalu iya, berarti nanti dirimu ngomong ke ustazahnya. Semuanya ya Bunda semuanya sudah masuk kegiatan di sekolah tuh ngapain gitu loh. Kalau Ziran dulu kan memang ada anak full day, anak sampai jam 12 ya. Jadi hari satu pada program siswaan TPA KB Permatawi dan TKA Budaya ini saya langsung saja ya, ini waktunya sudah semakin agak siang, cepat saja langsung saja untuk nanti kalau yang mau TPA ya cuma main aja di situ, nanti ada tempat khusus buat TPA gitu. Jadi dia main aja sampai anak. Jadi kita bersinergi antara orang sama juga untuk dimandiin. Hari ini juga salah satu program pertama itu orientasi orang tua dan wali murid baru. Pada kesempatan hari ini sudah terjawab semuanya ya Bunda ya, untuk sosialisasikan program-program sekolah kepada wali siswa. Kemudian program yang kedua yaitu insya Allah di 2 pekan ke depan kita ada masa pengenalan dengan sekolah atau MPLS. Insya Allah nanti kita akan kenalkan anak Anda semuanya dengan lingkungan pertama, dengan yang baru dan teman yang baru. Waktunya insya Allah 14 Juli sampai dengan 25 Juli. Untuk selama MPLS ini anak-anak semuanya berangkatnya setengah 8, 7.30 dan pulangnya masih jam 11 ya. Lanjut ayah bunda semuanya, untuk program yang ketiga yaitu berenang. Insya Allah di TPA KB Permatawi dan TKA Budaya baik di Negeri dan Kalasan kita ada program renang. Insya Allah bertujuan agar anak tidak takut air dan bereksplorasi dengan air ini karena insya Allah kita sering di Tirta Jaya yang bunda. Kemudian selanjutnya program siswaan yang selanjutnya itu anak-anak akan kita ajak untuk mendengarkan kisah Islami atau mungkin ustazah berkisah dan storytelling. Tujuannya itu bersinergi dengan kurikulum yaitu kita meladeni kisah Nabi dan Rasul melalui cerita. Selanjutnya ayah bunda, program selanjutnya yaitu untuk bunda dan ayah semuanya itu seminar parenting selama 1 tahun 1 kali. Tujuannya itu memberikan informasi dan menyampaikan persepsi antara sekolah dan orang tua atau wali murid tentang pendidikan anak. Selanjutnya yaitu program selanjutnya yaitu konsultasi psikolog, ini 1 tahun insya Allah 1 kali ya. Tujuannya untuk memberikan fasilitas kepada wali siswa dalam mengkonsultasikan perkembangan anak. Nah ini yang selanjutnya yaitu hari konsultasi anak atau di mana selama 1 tahun itu kita ada 2 kali pendampingan per 3 bulan. Jadi tujuannya untuk mengkomunikasikan perkembangan siswa selama kurang lebih 3 bulan dan untuk menjadi kerjasama orang tua dan guru dalam membantu capaian perkembangan anak, mencari solusi masalah perkembangan anak, penguatan karakter anak, mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah selanjutnya yaitu kegiatan siswaan selanjutnya yaitu parent teaching. Tadi sudah beberapa disampaikan oleh Ustazah Sri, tapi saya ingin melihatkan teknisnya gitu. Dan tujuannya itu keterlibatan orang tua. Jadi tidak hanya kita yang bermain dengan anak-anak, tetapi orang tua atau ayah bunda semuanya diharapkan ikut terlibat. Salah satunya yaitu ayah atau bunda bersama kami di kelas. Jadi salah satu kegiatannya itu membuat hal ini bertujuan juga untuk memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ada di kelas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang tua. Tidak hanya buat kue gitu, ayah bunda gitu, kalau mungkin bisa mempunyai keahlian mungkin olahraga atau mungkin keahlian yang lain bisa kita maksimalkan besok. Selanjutnya ayah bunda kita adakan juga gelar kreativitas. Tujuannya yaitu memberikan kesempatan anak untuk melatih keberanian tampil di depan. Kemudian selanjutnya yaitu pameran karya. Tujuannya yaitu keterlibatan orang tua dalam kegiatan bersama anak buat karya di rumah, dibuat pameran hasil karya, melatih anak menghargai hasil karya sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu home visit. Jadi kita juga ada kunjungan ke rumah. Ini mempererat silaturahmi antara guru dan murid juga untuk mengasah kepekaan sosial.
Selanjutnya yaitu program kami Anjang Sana Silaturahmi ke Rumah, mempererat silaturahmi dan kekeluargaan antar warga sekolah. Biasanya juga ini kami bekerja sama dengan komite sekolah. Ayah Bunda, cara selanjutnya yaitu di akhir semester 1 atau di akhir semester 2 kita adakan acara Noisy Week. Salah satunya yaitu Market Day. Market Day ini bertujuan untuk memfasilitasi anak agar bisa bersosialisasi dengan semua siswa dan semua guru. Selanjutnya yaitu selama anak-anak berada di sekolah, ayah bunda, anak mendapatkan PMT atau pemberian makanan tambahan. Tujuannya menambah kebutuhan gizi anak untuk tumbuh kembang yang optimal. Insya Allah pelaksanaannya setiap 2 bulan sekali. Selanjutnya kita juga sudah tadi diaturkan oleh Saudara Sri bahwa kita ada literasi, salah satu yaitu perpustakaan sumber ilmu. Jadi insya Allah kita akan adakan anak-anak itu meminjam buku dari sekolah dan itu kita terisnya kita programkan. Gitu. Nah selanjutnya yaitu di setiap hari Jumat kita ada program yaitu salah satunya Jumat bersih, kemudian sholat duha dan tadabbur alam. Kalau Jumat bersih ini bertujuan anak-anak terbiasa bersikap peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Soalnya kita jadwalkan setiap 4 minggu itu ada kegiatannya bergantian antara Jumat bersih, bersih diri dan bersih lingkungan. Selanjutnya itu kita mengenalkan anak juga dengan upacara bendera, mengenalkan anak-anak tentang bendera negara Indonesia, terbiasa bersikap disiplin, teratur berbaris, menanamkan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ini program menjelang acara Tarif Ramadan ya, Ramadan. Insya Allah kita sambut dengan keceriaan dengan menyambut Ramadan bersama anak-anak dan orang tua. Kemudian selanjutnya itu kegiatan bakti sosial ini bekerja sama dengan Musida Muslim Hidayatullah daerah Sleman. Tujuannya mengenalkan anak mempunyai sikap dan rasa empati dan berbakti kepada sesama. Selanjutnya itu di kegiatan Ramadan for Kids berkaitan juga dengan kurikulum. Nanti insya Allah bilang selama Ramadan anak-anak dikenalkan tentang kaifiyah puasa, mengenalkan anak dengan aktivitas suasana serta Ramadan dan melatih kreativitas anak. Selanjutnya yaitu libur akhir Ramadan dan Idul Fitri, insya Allah libur akhir Ramadan 12 sampai 19 Maret dan libur Idul Fitri 22 sampai 28 Maret. Baik ayah bunda, untuk program selanjutnya itu Paksa Haji Kecil, itu tujuannya mengenalkan anak tentang cara berhaji, melatih kemandirian dan bersosialisasi anak, melatih kerjasama dalam tim atau kelompok. Selanjutnya itu pemeriksaan kesehatan, tujuannya melayani pemeriksaan kesehatan dan layanan edukasi kesehatan. Selanjutnya yaitu penyerahan laporan perkembangan anak atau rapat, tujuan untuk melaporkan perkembangan anak kepada orang tua atau wali. Selanjutnya yaitu kegiatan anak dasma yaitu Riyah Akbar, tujuan memfasilitasi orang tua atau murid dan anak-anak bersosialisasi mengenal lingkungan di luar sekolah. Nah ini akhir kegiatan kita di ayah bunda semuanya yaitu Hubul Quran dan Akhir Sana metode UMI. Tujuannya bentuk laporan pertanggungjawaban sekolah kepada wali murid serta uji publik atas pelaksanaan KBM Al-Quran metode UMI dan mengembalikan kembali peserta didik kelompok TKB kepada orang tua atau wali murid. Selesai ayah bunda tentang program kesiswaan, sedikit saja insya Allah saya sampaikan tentang tata tertib. Jadi teknis anak-anak besok kita mau pakai seragam apa kalau hari Senin dan bagaimana keberadaannya sebentar saya akan sampaikan di tata tertib dari TK dulu juga saja, tata tertib TPA KB dan TK yang budaya. Baik, langsung saja ke ayah bunda untuk umum anak semuanya belajar mulai dari sekolah dari setengah 8 sampai jam 13. Siswa sudah di sekolah 5 menit sebelum tanda masuk dibunyikan. Orang tua pengantar boleh menunggu maksimal 2 minggu pertama sekolah atau pada saat orientasi siswa baru. Jadi saya mohon selama orientasi Ananda semua didampingi budaya karena ini awal-awal masuk Ananda berada di lingkungan baru. Kemudian siswa dilarang buat jalan ke sekolah kecuali Ananda yang TPA sore. Jadi Ananda yang TPA sore itu yang pulangnya melebihi jam 1 gitu bunda. Kemudian setiap hari Ananda disarankan untuk membawa baju gantian dan sandal. Setiap hari Jumat dimohon membawa uang infak
ada jadwal menabung setiap hari, nanti bisa kami kelola bekerjasama dengan bagian bendahara. Kemudian setiap hari Jumat diadakan pemeriksaan rambut gigi dan kuku oleh ustadzah masing-masing. Selanjutnya, siswa yang tidak hadir menghubungi wali kelas masing-masing. Apabila ada sakit yang menular, mohon istirahat di rumah minimal 1 pekan ya Bunda, seperti kalau dicacar air atau babagan itu bisa istirahat dulu di rumah. Kemudian uang dibayarkan selama-lamanya tidak bermerangkan mengadakan acara ulang tahun di sekolah. Nah ini dia. Kemudian siswa sudah disarapan pagi di rumah, diharapkan sebelum berangkat anak-anak sudah sarapan dulu di rumah. Kemudian tidak diperkenankan memberi kado atau hadiah kepada 1 atau 2 ustadzah kecuali untuk semua atau atas nama lembaga. Kemudian pada saat pulang sekolah anak-anak mohon dijemput tepat waktu. Bila diperkenankan anak telah lambat mohon memberitahukan sebelumnya pada pihak sekolah. Dan siswa tidak diperkenankan bermain di luar area TK kecuali bersama ustadzah. Next ya, anak-anak tidak diperkenankan memakai perhiasan yang mencolok atau seperti gelang, cincin, kalung ayah bunda karena itu hal yang riskan kalau dibawa ke sekolah mohon tidak diperkenankan memakainya kalau di sekolah. Kemudian kendaraan pengantaran penyebut diparkir di tempat parkir bawah. Pengantaran penyebut dimohon untuk tidak merokok di area sekolah. Pengantaran penyebut dimohon memakai baju muslim atau muslimah. Begitu ayah bunda. Kemudian untuk jadwal pemakaian seragam anak-anak semuanya untuk hari Senin itu merah kotak-kotak. Kemudian hari Selasa busana muslim atau muslimah bebas gini. Kemudian hari Rabu olahraga, hari Kamis batik hijau dan hari Jumat putih. Kemudian ini salah satu gambaran menu snack kita di harian Ananda. Insya Allah kantin kami sekolah memberikan snack yang natural original ya. Insya Allah tidak banyak, tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna yang mencolok dan insya Allah aman untuk anak-anak semuanya. Begitu ya Bunda. Selanjutnya di daftar menu makan siang ini juga bukan gambaran kami di sekolah. Daftar menu Ananda semuanya ketika Ananda semuanya makan di sekolah. Insya Allah menu-menunya safety itu anak-anak dan menyenangkan dan kita juga ada buah dan insya Allah mengenyangkan untuk anak-anak semuanya. Oh iya ya Bunda semuanya ini mohon dihalalkan apabila mungkin ada snack atau makan siang yang ketika Ananda tidak masuk di sekolah mohon untuk dihalalkan ya. Insya Allah kita kami rawatkan. Begitu Bunda untuk yang tata tertib TPAKB Permatawi dan TK ya Bunda ya. Satu lagi Bunda ya. Selanjutnya itu tentang tata tertib TPA Permata Umi karena jenjang usianya berbeda, jadi kita ada tata tertib berbeda di kelompok kami. Yang pertama yaitu prosedur kedatangan. Anak diantar ke sekolah mulai jam 7 bisa mungkin ustazah belum siap bisa diserahkan kepada ustazah kelas lain yang datang lebih awal. Mohon untuk anak-anak dibawakan bekal yang cukup sesuai kebutuhan karena kalau anak usia TPA ini mungkin tidak ada makan siang, jadi bekalnya dibawakan dari rumah, baik itu nasi, sayur, minum susu atau minum madu atau yang lain. Kemudian komunikasikan dengan ustazah apabila anak sakit dan informasi lain seputar anak, gitu ya. Kemudian apabila anak bawa mainan dari rumah sejumlahnya disampaikan ustazah kelas. Ini mohon maaf bila rusak sekolah tidak menggantinya. Kemudian prosedur baju dan pampers ini kan masih usia 0 sampai 3 tahun ya. Anak-anak membawa baju ganti yang bersih dan layak pakai minimal 3 setir setiap hari. Untuk usia 24 ke atas boleh membawa celana minimal 3 pieces atau latihan toilet training. Tetap dibawakan sweatpants. Kemudian anak-anak 13 sampai 24 bulan mau dibawakan pampers, membawa pampers minimal 2 pieces setiap hari untuk ganti. Anak-anak boleh dibawakan alat kebersihan seperti sabun, minyak, bedak. Sekolah menyediakan handuk yang khususkan untuk anak ini. Kemudian prosedur kepulangan. Oh iya, anak-anak dibawakan menu makan siang yang sehat, jadi untuk prosedur bawa bekal dan bergizi sesuai kebutuhan anak. Anak-anak boleh dibawakan makanan pendamping yang sehat. Jenis makanannya tidak mengandung MSG, pewarna yang mencolok dan banyak pengawet. Anak boleh membawa minum dari rumah yang dimasukkan dalam tempat minum seperti cair atau dot.
mohon bekali minuman air yang sehat seperti air putih, madu, jus, susu, dan sari buah. Komunikasikan dengan guru apabila persediaan habis. Anak-anak yang kepulangannya melebihi jam reguler atau ikut TPA sore boleh dibawakan snack atau bekal tambahan. Kemudian prosedur kepulangan, anak-anak mohon dijemput tepat waktu Pansiwa 13 atau 14.30 untuk TPA sore. Dan mengkomunikasikan harus ada wali kelas atau guru piket apabila tidak menjemput tepat waktu. Itu ayah bunda sudah selesai di program saya di program kesiswaan. Insya Allah kalau ada pertanyaan akan kami siap terbuka untuk menjawabnya. Ya Srini, monggo kalau ada pertanyaan langsung. Kalau tidak ada nanti kita langsung ke agenda selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan atau masukan? Siapa yang sampai jam 13.14.30 itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya pengasuhan bunda, pengasuhan. Oh ya, pertanyaannya ini, apa kegiatannya Ananda TPA sore setelah jam 13 sampai 14.30? Kita dampingi anak dalam pengasuhan. Nanti ada mainan Lego, ada yang seperti, atau mungkin juga anak-anak istirahat bunda. Jadi kalau dari kelas reguler itu anak dari kecapean, kita sediakan untuk istirahat. Kita dampingi mereka untuk bisa tidur ataupun main dan senyamannya anak sambil menunggu kepulangan. Dan nanti juga ada kegiatan mandi sore sebelum pulang. Gitu. Jadi mungkin yang sampai sore dibekalkan alat mandi, handuk dan baju ganti. Begitu bunda. Monggo ada pertanyaan lagi dari ayah, monggo dari bunda. Monggo ayah. Langsung aja gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pembiasaan sholat, jadi nanti kita akan ada target-target disesuaikan dengan usianya. Jadi nanti mulai dari semester 1 kita akan mulai sampaikan tentang gerakannya terlebih dahulu. Jadi di awal-awal bulan kita sampaikan tentang sholatnya. Apa itu sholat, kenapa kita harus sholat, seperti itu. Kemudian setelah nanti anak-anak tentang sholat, mengajarkan sholat, kemudian syarat-syarat sholat, nanti akan kita berikan tentang sholat itu. Jadi awal-awal kita nanti 3 bulan nanti apa putra tidak untuk masuk kelas berapa ini? KB sama 3 anak. Untuk yang KB kita masih gerakan sholat dulu bapak ini. Ada pembiasaan yang di sholat subuh. Dan insya Allah nanti sudah ada pembiasaan sholat duha. Sehingga dari Jumat. Iya. Jadi nanti setiap hari. Jadi untuk usia TKA dan TKB memang ketika sudah waktunya tubuh, setelah makan siang mereka akan mendampingi dan diarahkan oleh wali kelasnya untuk mengambil air wudhu untuk mengikuti kegiatan jamaah di kelas masing-masing. Nanti yang akan diambil oleh guru kelasnya atau yang mendampingi di kelasnya masing-masing, seperti itu. Dan untuk yang kami kita baru mengenalkan gerakan sholat dulu bapak. Gerakan sholat, kemudian nanti bacaan takbiratul ihram seperti itu. Jadi belum secara lengkap. Siang
TKA, TKB itu nanti kita belum maksimal seperti orang Jawa. Jadi kita mengenalkan dulu, membiasakan dulu bahwasanya kalau sudah selesai, kalau dia anak TKA dan TKB itu sudah selesai bel istirahat siang dan selesai kegiatan, kita nanti anak-anak terus prosedur makan, kemudian anak dibiasakan untuk mengambil setelah makan siang, mengambil air dulu, dan kemudian kita sholat berjamaah. Dan itu grade-nya mungkin disesuaikan dengan perkembangan anak. Dan juga setiap Jumat kita kenalkan juga dengan sholat duha berjamaah, bersama-sama, bukan berjamaah, tapi kita kenalkan bersama-sama untuk melatih anak-anak biar kebiasaannya terlatih begitu. Kata gimana Pak J? KB semester 1 program Qurannya. Untuk yang siap mau bermain yang metode belajar Al-Quran ya Bapak Ibu. Jadi kita akan memperkenalkan mengenai huruf-huruf hijaiyah dan menggunakan KBM Umi tapi memakai buku pra-umi. Iya, nanti kita mulai pengenalan sama pra-umi Bapak Ibu. Nanti untuk semester 2 nanti kita akan melihat kemampuan dari anak tersebut. Jika memang nanti sudah siap menggunakan umi, nanti kita akan mulai secara privat. Karena untuk usia kelompok bermain TKA sama TKB itu capaian usia untuk belajar umi secara bersama-sama itu kan masih berbeda nih Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk yang kelompok bermain nanti kita akan melihat kemampuan masing-masing anak, apakah sudah siap ketika nanti kita ajak untuk belajar dengan metode ini. Jadi kita prioritaskan menggunakan pra-umi terlebih dahulu. Semester 2 gitu. Biasanya semester 1 akhir itu nanti sudah mulai kita jajaki Pak. Karena semester awal itu kan kita akan mulai banyak di pengawasuhan sama prosedurnya itu nih Bapak. Kemandiriannya, sosialisasinya dengan teman-temannya, kenyamanan di sekolahnya, bagaimana mengenal lingkungan yang baru, ustazah baru, teman yang baru. Nah, itu nanti baru kita akan melihat kesiapan anak. Apakah anak itu sudah siap untuk menggunakan metode umi ini? Seperti itu. Jadi ayah bunda, mungkin masih ada yang mau bertanya tentang monggo bunda. Bisa bunda, ya, karena terkait dengan apa ya, asupan anak berbeda dengan yang lain begitu ya. Beberapa tahun kemarin kan juga awal-awal mungkin anak ada yang belum terbiasa itu membawa makanan makan dari rumah, membawa diperkenalkan makanan dari sekolah, itu bisa dibawakan bekal untuk biar anak nyaman dulu bersama teman-teman di sekolah. Awal-awal masuk itu juga masih untuk perkenalan dulu gitu. Boleh dibawakan kalau yang punya alergi tadi ya, boleh. Monggo, ada lagi dari ayah atau bunda ada pertanyaan? Baik ayah bunda semuanya, insya Allah program kurikulum dan siswa sudah kami sampaikan. Nanti apabila mungkin ada yang belum jelas, kita bisa bertanya melalui grup WA masing-masing kelas. Insya Allah kita satu-satu untuk bertanya dari ayah bunda tentang kebutuhan anda dan kegiatan anda di sekolah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Senin. Semoga semangat ya. Oh ya, jangan lupa untuk mensoundingkan bahwasanya besok kita akan bertemu dengan taman baru, mungkin lingkungan baru, dengan tempat baru sebelum kita masuk di sekolah pertamanya. Jadi insya Allah nanti dengan sounding awal itu anak-anak oh ya nanti akan bertemu dengan tempat baru dan main dengan tempat yang baru, main ini nanti anak-anak insya Allah akan siap lebih awal. Kita ayah bunda, mohon maaf dari kami bila ada kesalahan dalam menyampaikan program kurikulum dan siswaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.